Yuk Nabung Saham didirikan dengan tujuan edukasi. Setiap saran ataupun masukan yang kami berikan dalam video ini bukan bersifat rekomendasi. Semua keputusan jual dan beli mutlak di tangan investor masing-masing. Kami tidak bertanggung jawab atas kerugian yang diperoleh investor dalam bentuk apapun. Apabila konten-konten kami bermanfaat untuk Anda, maka kami mengundang Anda untuk mengklik tombol like dan subscribe, serta membagikan konten-konten kami setiap harinya. Hai Smart Traders and Investor, kembali lagi bersama saya Kadek Mertayasa di channel Yuk Nabung Saham. Nah, di episode kali ini kita akan membahas salah satu perusahaan yang direquest oleh Arif Muslim. Kode sahamnya Hadid. Nama perusahaannya yaitu PT Hansel Daves Indonesia Tbk. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja buka datanya di aplikasi iPad ya. Jika Anda menyukai konten-konten kami mengundang Anda untuk mengklik tombol like dan subscribe agar Anda mendapatkan video terbaru kami setiap minggunya. Nah, di sini kita buka dulu chartnya. Oke, selanjutnya di sini kita ganti kodenya Hadid. Kemudian kita perpanjang time frame-nya supaya selama setahun terakhir ya. Oke, kemudian kita enter. Nah, selanjutnya kita perbesar dulu. Nah, berdasarkan grafik dari perusahaan PT Hansel Daves Indonesia ini, dari bulan Januari itu harga sahamnya sideways. Kemudian tepatnya di tanggal 27 Mei 2021 itu harga sahamnya naik tinggi, mencapai puncak tertinggi di harga Rp760 per lembar. Kemudian selanjutnya turun, kemudian naik lagi, kemudian terus turun, sekarang menyentuh ke dekat level supportnya, yaitu di harga 200-an seperti itu. Nah, sekarang kita ingin tahu apa yang dilakukan oleh investor besarnya dari tanggal 3 Januari 2022 sampai tanggal 3 Februari 2022. Kita ingin tahu di periode sebulan terakhir ini, itu investor besarnya ngapain? Apakah mereka jualan dalam porsi yang besar? Atau mereka akumulasi atau membeli dalam porsi yang besar, atau justru tidak ngapa-ngapain seperti itu. Oke, kita lihat datanya di broker summary iPod ya. Nah, kita langsung saja klik kolom Broksum. Selanjutnya kita ganti kodenya di sini Hadid. Kemudian kita mulai dari tanggal 3/03 Januari 2022 sampai tanggal 3 Februari 2022. Oke, kita show. Nah, berdasarkan data transaksi atau data broker summary dari perusahaan PT Hansel Daves Indonesia ini, kalau kita hitung total lot yang dibeli dengan total lot yang dijual secara keseluruhan dengan menggunakan tools tambahan yaitu Detektor, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya selama periode sebulan terakhir ini itu investor besarnya melakukan normal distribusi. Jadi walaupun harga sahamnya turun, cukup dalam ya ini turunnya, tetapi investor besarnya sebagai pemegang saham terbesar itu tidak melakukan penjualan dalam jumlah besar. Keterangannya di sini normal distribusi, artinya distribusinya tidak terlalu besar. Nah, selanjutnya kita tutup dulu ini ya. Nah, sekarang kita ingin lihat data peta kepemilikannya, agar kita tahu siapa-siapa yang memiliki perusahaan ini dalam porsi yang besar, kemudian kepentingan mereka seperti apa di perusahaan ini, seperti itu. Nah, dari situ kita akan dapat ketahui potensi jangka panjang dari perusahaan ini. Nah, berdasarkan hasil riset yang saya lakukan dengan mengumpulkan data-data dari SRO Bursa Efek Indonesia dan data-data dari sekuritas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya
perusahaan PT Hansel Daves Indonesia ini 91,4% sahamnya sudah dalam bentuk digital atau dalam bentuk scriptless. Sehingga total yang bisa diperdagangkan atau diperjualbelikan di pasar reguler itu sebesar 91%. Nah, dari 91,4% saham yang beredar di publik, investor besarnya memiliki 77,4%. Artinya, dengan porsi kepemilikan yang besar seperti ini, investor besarnya masih punya kepentingan yang sangat besar di perusahaan ini. Oleh sebab itu, makanya mereka tidak menjual saham yang mereka miliki seperti itu. Karena ketika mereka ragu dengan perusahaan ini, maka mereka tentunya pasti akan menjual kepemilikan mereka atau melepas sebagian besar kepemilikan mereka ke publik. Karena mereka melihat potensinya yang suram seperti itu. Kalau misalkan mereka melepas kepemilikan mereka, tapi ternyata mereka di sini masih menghold atau masih memegang perusahaan ini dalam porsi yang besar. Berarti kepentingan mereka masih sangat besar di perusahaan ini. Nah, sedangkan kepemilikan investor retail itu sangat kecil, yaitu sebesar 4,4% dari total 91,4% saham scriptless yang beredar. Jadi ini potensinya sangat bagus. Kenapa? Karena kepemilikan investor retail itu sangat kecil. Jadi investor besarnya ketika melakukan markup harga dengan cara memborong barang-barang yang dijual oleh investor retail di pasar reguler maupun di pasar tunai atau di pasar negosiasi sekalipun, itu sangat mudah seperti itu. Nah, kesimpulannya perusahaan ini layak diinvestasikan ya, selama kepemilikan investor besarnya di atas 70%. Artinya kepentingan mereka masih sangat besar di perusahaan ini. Dan ketika investor besarnya markup harga, itu harganya bisa naik sangat signifikan. Bahkan bisa sampai 200 atau 300% dari harga sebelumnya. Kemudian yang kedua, karena investor besarnya sedang distribusi, bagi Anda yang belum membeli perusahaan ini, sebaiknya jangan dulu membeli. Ketika terjadi akumulasi, apalagi yang akumulasi itu adalah investor besarnya, maka pada saat itu kita bisa membeli perusahaan ini, karena kepentingan mereka bertambah seperti itu. Nah, itu saja yang dapat saya sharingkan untuk Arif Muslim. Bagi teman-teman investor, jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin di-request, silahkan komen di kolom komentar. Nanti saya akan buatkan videonya secara khusus. Baik teman-teman investor, see you next time. Salam cuan selalu.